Hai, kali ini kita akan berlatih nafas diafragma. Teman-teman udah sering dengar nafas diafragma kan ya? Atau kalian lebih sering dengar istilah nafas perut? Sering disebut nafas perut karena letak otot diafragma ada di area perut. Nafas diafragma adalah nafas ideal yang kita gunakan dalam menyanyi. Karena nafas diafragma adalah nafas yang paling rileks yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dalam berbicara, batuk, bersin, tertawa, menguap, bahkan tidur. Kita ambil contoh. Misalkan, batuk. Coba letakkan kedua tangan di bagian perut. Kemudian batuk. Gerak ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Sekarang kita coba menguap. Ada kontraksi juga ya di perut. Yang ketiga kita coba bersin. Ada kontraksi juga di perut. Terakhir, coba teman-teman ketawa sambil pegangin perutnya deh. Gerak ya perutnya. Itu sebabnya kenapa kalau kita kebanyakan ketawa, perutnya suka sakit. Ada dua cara mudah untuk mengenali nafas diafragma. Yang pertama, perut kita akan mengembang dan mengempis ketika bernafas. Ketika kita ambil nafas, perut kita akan mengembang. Dan ketika kita menghembuskan nafas, perut kita akan mengempis. Kita coba ya. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di perut bagian depan. Kemudian, kita akan mengambil nafas dari hidung dan membuangnya lewat mulut. Kita coba. Ambil nafas. Hembuskan. Kita coba sekali lagi. Ambil nafas. Hembuskan. Oke. Pada dasarnya ketika kita melakukan nafas dengan diafragma, yang mengembang tidak hanya perut bagian depan saja, tapi seluruh bagian pinggang. Kita cek. Coba sekarang kepalkan tangan dan letakkan di samping perut. Ambil nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Ambil nafas. Hembuskan. Terakhir, coba kita cek, letakkan tangan di bagian belakang. Ambil nafas. Hembuskan. Sekali lagi, ambil nafas. Hembuskan. Semuanya gerak kan? Tapi paling mudah ketika kita melakukan latihan diafragma, memang meletakkan tangan di bagian perut depan. Ciri-ciri kedua, tidak ada kontraksi pada bahu. Jadi ketika teman-teman bernafas dengan nafas diafragma, seharusnya bahunya tidak naik turun. Kalau teman-teman bernafas masih, berarti masih menggunakan nafas dada, belum menggunakan nafas diafragma. Sekarang, kita coba sekali lagi, perhatikan bahu. Ambil nafas. Hembuskan. Perhatikan, hanya perut saja yang mengembang dan mengempis, sedangkan bahu tetap rileks. Sekali lagi. Simple kan? Tapi beda cerita nih kalau teman-teman udah terlanjur punya kebiasaan yang kurang tepat dalam bernafas. So, untuk merubah kebiasaan tentu saja butuh latihan rutin. Tips dariku, latihanlah setiap hari, setiap sebelum dan sesudah bangun tidur. Jadi, kalau teman-teman bangun tidur nih pagi, jangan buru-buru bangun. Tetaplah di tempat tidur, dalam posisi berbaring atau tidur terlentang. Badan yang rileks, jangan sampai ada yang tegang termasuk bahu. Kemudian, coba rasakan kontraksi pada bagian perut saja.
Lakukanlah latihan seperti apa yang tadi sudah dicontohkan. Ambil nafas dengan perut mengembang, kemudian hembuskan dengan perut mengempis. Hati-hati, jangan menggerakkan perut dengan sengaja. Tapi perut akan mengembang dan mengempis sebagai efek dari mengambil nafas dan mengembuskan nafas. Lakukanlah minimal sebanyak 4 kali. Kalau sudah, cobalah untuk bangun, berdiri di depan cermin. Berdirilah dalam postur yang ideal. Bukalah kedua kaki selebar bahu, berdiri tegak, dan bahu rileks. Kemudian, ingat-ingat kembali apa yang tadi sudah dilakukan ketika dalam posisi berbaring. Hanya perut saja yang mengembang dan mengempis. Kembali lakukan latihan dengan posisi tangan di perut. Ambil nafas, hembuskan. Ulangi sebanyak minimal 4 kali. Lakukanlah itu setiap hari sebelum dan sesudah tidur. Setiap hari. Ingat, merubah kebiasaan bukan hal yang instan, tapi butuh latihan yang rutin. Tips kedua, rutinlah berolahraga. Diafragma adalah otot, maka butuh latihan fisik. Walaupun pada dasarnya otot diafragma tidak bisa dilatih, tetapi otot diafragma ditopang oleh banyak otot lainnya di area perut dan tentu saja dibantu oleh organ tubuh lainnya seperti paru-paru, jantung, dan banyak lagi lainnya. So, paling ideal lakukan latihan kardio setiap hari atau minimal 3 kali dalam 1 minggu. Teman-teman bisa memilih latihan jogging, lari, jalan cepat, atau mungkin juga bersepeda. Saranku, jangan melakukan olahraga berenang bersamaan dengan latihan diafragma. Karena ketika kita berenang, kita lebih banyak menggunakan nafas dada atau nafas dari mulut. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channel Aci Pradipta di YouTube dan klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan tutorial vokal dariku berikutnya. Selamat berlatih dan sampai jumpa.